All action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Berjumpa kembali para penonton dan para pemirsa, khususnya para subscriber. Kami dari tim Jejak Alam Misteri bersilaturahmi di Bapak Sofan yang akan menceritakan kisah pengalaman misterinya. Nah, Bapak Sofan itu sendiri narasumber langsung, bahkan tahu pengalamannya dari saudaranya. Ya udah, kita saksikan langsung, menanyakan Bapak Sofan langsung yang akan cerita tentang misteri. Ini salamnya. Monggo Pak Sofan, cerita atau ngucap salam dulu, ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah dialami Mas Pamungkas oleh salah satu paman saya dari pihak ayah saya. Masih keluarga ya? Masih keluarga. Orang ini lahir tahun kalau tidak salah 1956. Oh, berarti ceritanya sudah lama juga. Ceritanya sekitar tahun 70 lebih lah. Wah, iya. Nah, ini paman saya ini punya latar belakang pekerjaan nyupir, apa namanya, Mas, baja ya. Saya Dia punya pangkalan di Jakarta, tepatnya di Mangga 2. Cuma paman saya ini beristri orang Ngawi, Mas. Orang Kabupaten Ngawi. Di suatu ketika itu paman saya dari Ngawi mau beranjak berangkat lagi ke Jakarta dikarenakan pasca pulang kampung ya Mas ya. Iya, kemudian mau berangkat lagi ke Jakarta. Nah, ini kejadiannya begini Mas. Paman saya ini lagi ya nongkrong, katakanlah nunggu kendaraan, penumpang lah. Ya, nunggu kendaraan yang dari daerah paman saya itu menuju ke terminal Ngawi. Iya. Otomatis biasanya di situ kendaraannya kalau orang Brebes mengatakan elep Mas. Iya. Angkot lah. Angkot. Iya. Itu secara tiba-tiba ada orang negur. Iya. Orang negur yang kelihatannya paman saya itu kakak iparnya. Waduh. Iya. Misterius juga ya. Istri iya. Dan ini herannya orang itu kenal. Iya, manggil, katakanlah misalkan saja sebut saja namanya Tony ya. Iya. Yang kelihatan kakaknya itu nyapa, Tom, kamu lagi apa di sini? Nah, Tony jawab, oh iya Mas, ini rencananya mau ke Jakarta, cuma ini lagi nunggu mobil Mas, mau ke terminal. Iya, dari tempat apa saudara saya itu ke terminal harus pakai kendaraan Mas. Iya. Cukup jauh sih ya. Agak cukup jauh. Nah, ini yang kelihatannya itu kakak iparnya, Iya. itu mengajak bareng. Oh, kalau begitu nanti bareng Tom sama saya. Saya juga mau ke terminal. Iya. Akhirnya sepakat berdua itu. Ya sudah Mas, bareng-bareng ke terminal. Nah, begitu saudara saya itu naik bareng dengan yang kelihatannya kakak ipar itu, naik bareng-bareng sampai masuk di mobil yang mau terminal, orang Bugis katakanlah angkot atau elep lah. Itu semua penumpang Mas yang ada di dalam mobil itu berpakaian putih-putih. Waduh, Aneh ya. aneh. Contoh. Supirnya ya putih, penumpang semuanya dengan jumlah pasjok semuanya putih-putih. Bahkan ada keneknya Mas. Wah, Kenek. saya penasaran, Pak. Iya. Sesosok yang berpakai putih-putih itu Iya. sesosoknya seperti apa, atau kayak manusia biasa
atau gimana? Manusia biasa, kelihatannya manusia biasa. Ya, ada keneknya. Keneknya biasa mas, berdiri di samping pintu mobil itu. Berarti yang aneh yang pakaiannya putih Ah, doang putih, ya? putih, iya. Yang anehnya. Ya, yang anehnya lagi, kata maman saya dalam pikirannya, loh kok keneknya enggak istilahnya mengeluarkan ucapan-ucapan penawaran. Mas, terminal gitu. Itu biasanya ini. Iya, padahal keneknya itu masih berdiri di pinggir pintu selalu. Cuma kok enggak tawar-tawar ke terminal, Cuma ke diem terminal. lah. Iya. Udah, mobil berjalan. Sambil paman saya itu ya apa namanya ya, penasaran ya mas, penasaran. Nah, begitu belum sampai ke terminal, ya, itu yang kelihatannya, yang tadi menyapa, yang kelihatannya kakaknya itu mengajak turun mas, mengajak turun dari mobil. Ton, turun sini dulu Ton, di pasar. Ya, setelah turun berdua turun mas, padahal belum sampai ke terminal. Ya, turun di salah satu pasar di daerah tersebut. Berjalanlah berdua ini antara saudara saya, paman lah katakanlah, dengan orang yang kelihatannya itu kakak ipar, yang tadi kayaknya kemarin Iya, mirip. mampir dulu sini di pasar. Apa yang dilakukan yang kelihatannya kakaknya itu beli ikan mas, beli ikan. Katanya buat apa itu? Tom, nanti beli ikan dulu. Saya mau mampir ke teman saya. Ya, terpaksa. Ya saudara saya itu nurut. Wong kelihatannya kakak ipar sih. Nurut. Beliau berdua masuk ke pasar. Terjadilah beli ikan. Ya, setelah beli ikan, kemudian ditimbang dan sebagainya. Jumlah kiloannya sudah jelas, harganya sudah jelas. Nah yang kelihatannya kakaknya ini itu mau bayar mas. Iya. Tapi oleh saudara saya nggak boleh, kan nggak enak mas, karena adik ipar menawarkan, mas bayarnya pakai uang saya saja. Nah uang ini ya dibawa dari Ngawi, ya, dibayar ikannya oleh saudara saya. Ini bu bayar ikan. Kemudian ya saudara saya diajak, hampir sini dulu Ton. Namanya memang Tony gitu. Ton mampir sini dulu. Masuk ke gang kelihatannya gitu. Gak lama kemudian masuklah berdua orang itu di salah satu gedung mas. Gedung. Iya kelihatannya gedung. Luar biasa megahnya. Wah, Ya, gemerlapan lah. Ya. kayak Memang istana. kayak istana. Iya. Begitu saudara saya masuk, ya orang yang kelihatannya kakak ipar itu mempersilahkan kepada saudara saya duduk di kursi. Tom, kamu duduk dulu di sini, saya tak ke belakang. Setelah dia ke belakang, itu ternyata banyak suara bisik-bisik di belakang rumah gedung itu, tapi semuanya perempuan. Wah, ada tamu. Gitu. Iya. Ya. Nah, paman saya biasa saja duduk, cuma mendengarkan. Enggak lama kemudian, yang perempuan-perempuan itu keluar menemui atau menjumpai paman saya yang sudah berada di tempat duduk itu. Iya. Ya. Dia menawarkan melepaskan jaketnya dan lain sebagainya, menawarkan mijit dan lain sebagainya. Cuma oleh saudara saya menolak. Udah enggak usah. Ya. Terus perempuan yang lainnya lagi keluar mas, ya, membawa air minum, ya teh, pakainya cangkir, pakai tatakan biasa normal, ya. Ada makanan kecil lah. Di situ waktu itu roti, ya roti. Ayo mas, silakan. Itu yang perempuan itu. Nah kakak saya, saudara saya, mohon maaf, saudara saya ini pikiran, loh itu orang kemana kok ke belakang nggak keluar. Itu yang kelihatannya kakak ipar mas. Karena lama kemudian saudara saya itu duduk terlalu lama, kemudian timbullah kayak rasa ngantuk mas.
rasa ngantuk karena sudah capek sih ya. Kemudian ngantuklah paman saya ketiduran di tempat duduk itu, kursi itu. Kemudian jam berapa tidur. itu? Jam berapa perkiraan itu? Ya kayaknya ya masih siang kelihatannya. Ya bukan malam hari itu. Iya. Ya tidur kurang tahu tidurnya jam sampai berapa jam ya terus gini. Kemudian setelah bangun dari tidur ya mas, itu paman saya melanjutkan karena tadi bawa rokok. Saya masih ingat mas, rokoknya Surya itu bawa dari Ngawi. Iya. Ya kan, ini yang perlu apa namanya ya diperhatikan sekali. Tadi uang yang untuk membayar ikan, ya uangnya dia bawa dari rumah, dari Ngawi. Rokok Surya ini dari Ngawi. Kemudian setelah dia bangun dari tidur, ini yang dilakukan oleh paman saya ini kebalik. Rata-rata orang kalau mau merokok, ini biasanya minum dulu kan mas? Iya biasa. Biasanya minum dulu. Ini enggak, ini ngerokok dulu. Ngerokok dulu, diambil rokok, kemudian ya kan? Ya, bahasa pribusnya disulit gitu ya mas. Disulitlah rokok itu, Surya itu, balbul. Ya, paman saya karena kalau rokok kan ada ininya mas, abu atek ya. Kemudian paman saya menaruhkan latak itu di asbak di gedung itu. Setelah menaruh abu latek, asbaknya empuk, kayak balon yang sudah terisi udara, gelembungan kata orang Bugis. Loh, kok belembel asbak? Itu kan, kok asbaknya belembel? Ya setelah itu biasa merokok, nggak lama kemudian lama ngerokok, mungkin rasa haus ya kan datang ya. Paman saya hendak minum tadi mas, Iya, ya, air teh yang disajikan sebelum paman saya tidur di kursi itu. Kemudian setelah paman saya mau mengambil secangkir teh ini ya, jatuhlah cecak ya, apa namanya bahasa Brebes apa itu mas namanya? Atas apa ya? Jadi teplak gitu loh. Masuk ke dalam teh itu. Bukan di mejanya. Teplak. Ya. Bersamaan dengan jatuhnya cecak itu kaget. Paman saya kaget sekolah. Paman saya di situ istighfar. Astagfirullahaladzim karena kaget ya kan. Bersamaan dengan itu gedung yang mega itu kemudian menjadi hilang mas sama sekali. Hilang. Gedung itu hilang. Akhirnya gelap. Pas gelapnya itu hilang, gedung itu hilang. Bersamaan dengan itu paman saya itu melihat seorang kakek-kakek membawa tongkat. Orang tua dia. iya. Ya. Paman saya minta tolong. Pak, tolong. Nah, orang yang kakek-kakek ini bilangnya begini, menang, gitu loh. Diam kamu, gitu. Kakek-kakek ini, Iya. Dia ngerti. Nah, akhirnya didekati. Mas, kok bisa sampai masuk ke sini? Iya. Ya, ceritanya gimana? Gitu. Ya, akhirnya paman saya bercerita seperti yang saya ceritakan tadi. Diajak lah. Diajak. Itu ternyata masuk di mana itu? Apanya? Iya, lokasinya ternyata ada di tempat suatu tempat. Iya, itu lokasi itu ternyata di gua mas. Gua Di gelap. gua gelap. Ya, ternyata gelap. Ya, si kakek-kakek itu mendekati saudara saya. Saya pernahnya paman ya mas. Mendekati saudara saya, kemudian paman saya itu ditanya, mas, bukan ditanya, apa namanya ya mas? Kasih. Karena sudah ada di dalam itu, kakek-kakek itu ngomong sama paman Memberikan saya. tawaran. Ya, menawarkan. Mas, jadi begini, ini kadung panjenengan sudah masuk ke gua ini ya. Panjenengan mau minta apa? Itu mas, itu saudara saya atau paman saya itu ditawari oleh kakek-kakek itu yang pakai tongkat atau orang Jawa teken. Ya, paman saya nggak mau. Oh, boten pak, dengan bahasa ngawinya kan, boten pak.
Kulo medal mawon. Jadi tidak Pak, nggak perlu. Saya minta diantar keluar saja. Diantar keluar. Apa yang paman saya lihat Mas? Di situ menjumpai tulang belulang manusia berserakan. Wah, ya. Cari wong berbes pating jelalat gitu ya. Tulang belulang, kemudian menjumpai peti-peti tua. Ya. Semakin jauh ternyata gua yang untuk berjalan keluar saudara saya, Mas. Itu paman saya berjalannya miring. Nggak bisa berjalan begini. Maksudnya apa? Kok miring? Karena sempit. Ya kan? Iya. Sempit. Kayak lorong ya. Ya kayak lorong itu. Paman saya miring terus. Diajak miring oleh bapak itu. Terus miring. Akhirnya keluarlah di situ paman saya. Dari gua itu konon katanya gua Gunung Bromo, Mas. Iya. Gua Gunung Bromo. Kemudian keluarlah ya oleh kakek-kakek itu mengarahkan jalan. Sudah Pak, ini Bapak sudah keluar dari gua, saya mengantar karena Bapak istilahnya nggak mau saya tawari apa tadi yang di dalam, ya silakan Bapak lurus saja Pak, dengan jalan ini yang setapak lurus, nanti Bapak ketemu kampung. Ya, akhirnya paman saya nurut keluar dari gua itu, kemudian berjalanlah saudara saya itu menuju ke kampung. Yang pada akhirnya Mas, paman saya tidak jadi berangkat ke Jakarta, ya kan? Iya. Kembali lagi ke Ngawi. Apa yang hilang Mas? Tadi uang yang untuk bayar kan, berarti itu uang nyata, ya kan? Iya. Tapi ikan yang dibayar bukan ikan nyata itu loh Mas. Yang dibawa apa? Ikan, tapi kan dulu ikannya ikan apa, Iya. ya kan? Ikannya sudah nggak ada, tapi bayarnya pakai uang nyata, itu kan bingung. Rokok waktu di gedung, rokok yang nyata itu, ya jadi paman saya duitnya hilang, ya kan? Iya. Untuk bayar mobil tadi hilang, Iya. untuk bayar ikan ke kakak iparnya, ya hilang, ya kan? Iya. Semuanya hilang. Akhirnya paman saya nggak bisa jadi berangkat ke Jakarta Karena ya, kehabisan semua ongkos. gak bisa. Ini kan berarti sangat misteri Mas, ya kan? Ya. Yang saya heran itu penawarannya nggak disebutin ya, Pak. Ya di situ kan konon katanya tempat persembahan Mas, minta kaya dan lain sebagainya. Ini mohon maaf katanya ini. Iya. Ya. Udah kadung Pak. Bapak mau minta apa? Sudah masuk di gua ini, sudah berada di gua ini. Kalau Bapak tinggal ngomong. Cuma mohon maaf karena paman saya belum Tergoda. ya artinya berangkat dari rumah niat baik ke Jakarta, Iya. mau narik bajai di Mangga 2, nggak berpikir tentang yang begitu-begituan. Akhirnya paman saya nggak mau ditawari hal-hal yang semacam itu. Oh, mboten Mbak, belum nyuwun medal. Oh tidak Pak, tidak Mbak, saya ingin keluar saja dari gua ini. Iya. Lama Mas untuk menuju ke apa namanya, dari gua itu keluar ke guanya itu cukup repot berjalannya. Yang tadi saya cerita ditemukan tulang belulang manusia, ya kurang tahu itu tulang belulang manusia apa, kurang tahu. Ditemukan peti-peti tua di situ. Ya. Nah, pada waktu keluar itu ketemunya kampung apa di situ? Bukan perkampungan Mas, itu namanya masih wilayah gunung. Untuk menuju perkampungnya kan jauh. Iya, jadi suruh jalan kaki terus. Kalau tadi yang mbah-mbah itu nggak bisa mengantar sampai ke sana. Cuma dari luar gua, kemudian dulu Pak, gini aja Pak, Bapak jalan lurus aja terus, nanti Bapak ketemu kampung. Nah, akhirnya tadi saya cerita akhirnya perjalanan ke Jakarta diurungkan, batal, kembali lagi paman saya ke Ngawi. Ya, dah rokoknya habis di alam itu, duit yang nyata dipakai di alam itu. Ini kan sangat Di luar akal ya? iya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ini pernah terjadi oleh paman saya. Ini sekitar tahun
70 berapa lah, belum tahun 80 Mas. Itu cerita misteri yang dialami oleh paman saya dari pihak ayah saya. Cukup. Tadi saya sudah menanyakan langsung ke narasumber saudaranya. Tadi menceritakan kisah misteri saudaranya yang bernama Bapak Tony ya. Itu Disasarkan. diajak salah satu sesosok mungkin ya, sesosok makhluk gaib. Kelihatannya kakak ipar. mirip kakak ipar. Lah di situ dia ternyata kesasarnya atau disesatkannya sampai masuk goa, yaitu goa di salah satu gunung Di Jawa Timur. di Jawa Timur. Terima kasih dari kami, cukup sekian dan akan sampai berjumpa lagi ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.